Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas WOMF ya, Wahana Otomitra Multi Arta ya, ini perusahaan leasing ya kalau nggak salah gitu. Jadi teman-teman dan perlu tahu juga ini saham request aja, kalau teman-teman ada saham request langsung sampaikan di kolom komentar ya, nanti saya jadwalin langsung kita bahas bareng-bareng ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materinya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan bukan dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya si WOMF ini. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis si WOMF ini kalau memang menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk menilai gitu ya semua perusahaan yang ada di bursa efek, saya pasti pakai 3 kriteria utama gitu. Ini berlaku secara umum gitu ya. Yang pertama, kriteria itu harus bagi dividen. Ya, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, jadi keuntungannya nyata. Nggak cuman untung di atas kertas aja gitu ya, di keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, bisa dinikmati. Makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya gitu ya. Nah, kalau dia nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabatnya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan teman-teman harus tahu ya, top manajemen, komisaris, direksi gajinya ratusan juta setiap bulannya. Jadi kalau mereka mengelola nggak profesional, asal-asalan, harga sahamnya turun terus ya, udah santai lah, nggak peduli juga. Kenapa? Udah nyaman, enak, tenang gitu ya, gaji ratusan juta pasti masuk tiap bulannya ya, udah nggak pusing lagi. Sedangkan kita ya pusing 7 keliling ya, karena kita cuma dapat dari dividen ya kalau bagi ya perusahaannya, dan juga dari capital gain kalau naik juga harga sahamnya gitu. Jadi makanya memang di awal ya kita memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak bagus ya, misalnya lagi rugi terus, arus kasnya lagi susah, utangnya terlalu besar, ya perusahaan nggak akan bagi dividen. Pasti lebih mengutamakan untuk survival dulu. Maka teman-teman kalau memang udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, tinggal masalah harga aja gitu ya. Pastiin teman-teman itu belinya ketika pada saat under value, jangan beli di pucuk gitu, jangan beli di harganya super premium yang terlalu tinggi, karena ini takutnya rawan koreksi. Kita lah begitu rawan koreksi gitu ya, kan floating loss tuh ya, belum tentu mau cut loss juga ya, karena kan tiap mental investor berbeda gitu ya, cut loss nggak mau gitu ya gitu. Nah, jadi ya sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Yang utama itu jangan FOMO ya, jangan mudah ikut-ikutan orang ya, hati-hati terhadap berita, isu, rumor, hati-hati terhadap rekomendasi analis gitu ya. Itu semuanya harus disikapi dengan bijak ya, harus analisis sendiri ya, harus punya alasan yang kuat kenapa teman-teman itu beli saham. Ya, jadi memang kita harus memegang prinsip berinvestasi ya, harus sabar ya, orientasinya jangka panjang, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan sebesar-besar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya, nggak bisa. Ya, jadi buang itu pemikiran seperti itu, dan kita harus fokusnya pada value. Ya, jadi hitung dulu value-nya di awal gitu ya, baru nanti tentukan entry price-nya. Nah, ini harus pegang ya, harus mengerti. Kenapa? Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja. Gitu, debat kusir gitu kan, perusahaan yang buruk juga digoreng naik, harganya naik puluhan persen juga terjadi tuh ya. Tapi kembali lagi, perusahaan yang buruk, yang jelek gitu kan, jangka panjang kalau memang dia memang buruk ya, nanti juga dia akan turun lagi harganya ya, faktanya memang begitu kok ya. Banyak fakta yang ya gitu ya, udah perusahaan buruk ya, nyangkut di gocap, terus banyak investor yang terjebak gitu di harga atas, terus mereka marah-marah di media sosial bilang investasi saham tuh nggak benar, perusahaannya nggak benar. Ya mungkin mereka di awal kurang tepat gitu ya pemilih sahamnya gitu ya, karena kebanyakan fokusnya ke pergerakan harga jangka pendek ya. Tapi memang harus diakui, karena pergerakan jangka pendek itu menarik sekali gitu ya, makanya banyak orang-orang tuh berlomba-lomba membahasnya gitu ya. Memang seru lah ya kalau baca chart warna-warni gitu, sama saya juga senang gitu ya lihatnya. Oke, jadi mudah-mudahan kita jangan sampai jadi salah satu investor tersebut ya, yang nggak ngerti gitu kenapa beli saham gitu ya, nggak tahu apakah perusahaan itu baik atau buruk ya, akhirnya nyangkut. Nah, oke. Jadi si WOMF ini nanti akan saya analisis ya laporan keuangannya versi saya ya, dari sudut pandang saya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, nggak lengkap, sehingga teman-teman ya harus analisis lebih lanjut gitu ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 gitu. Jadi kalau sekarang berjalan Q4 dan kedepannya gimana, lakukan proyeksinya sendiri gitu ya, apakah perusahaan ini cerah nggak ke depannya gitu ya. Nah, jadi memang sekali lagi kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan pada harga sahamnya ya. Nah, jadi pentingnya kalau buat saya, karena laporan keuangan
keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Nanti datanya akan dipindahkan ke Excel ini dan teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Jadi kita langsung aja ya ke analisis. Oke. Hari ini enak ya, tenggorokan saya udah rada bagus gitu ya, suara saya udah agak pulih gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan teman-teman ini untuk WOMF gitu, ini kan WOMF ini dia perusahaan leasing ya, pembiayaan konsumen. Ini agak sulit sebenarnya pembacaan laporan keuangannya karena dia tuh hampir mirip perbankan, tapi kayak nggak perbankan juga gitu ya. Jadi ya saya akan lakukan apa yang seperti biasa, yang biasa saya lihat ya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang leasing seperti ini. Oke, yang dicek pertama itu ini jutaan udah bener ya. Yang pertama riwayat pembagian dividen ya. Dan untuk riwayat pembagian dividennya si WOMF ini dia bagus ya. Dia dari 2017 sampai yang kemarin ya, tahun buku 2024 ini rutinnya bagi dividen terus ya, kecuali di 2020 mungkin pas lagi COVID kemarin. Nah yang penting itu 3 tahun ke belakang buat saya ya. Jadi ini perusahaan baik ya, dia bagi dividen 3 tahun ke belakang stabil, keuntungannya nyata, ada nilai tambah yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi ini oke ya, dividennya oke. Oke. Nah lalu seperti biasa cek langsung kastara kas ya. Nah ini kasnya cari yang netonya aja deh langsung ya, kastara kas netonya 4 ini ada cadangan kerugian ya, cuman ya ambil aja deh yang ini ya, total kastara kas yang penting. Oke ya, penting melihat kastara kas ini ya, karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang berada dalam dompet perusahaan ya. Ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, ya nggak akan bisa bayar operasional gitu ya, nggak bisa ekspansi usaha, nggak bisa bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi hati-hati kalau perusahaan yang kasnya terlalu sedikit ya, dan kalau terlalu besar juga ya buat apa ya, nggak efisien perusahaan menyimpan kas terlalu besar. Kenapa nggak buat kita aja pemegang sahamnya ya, dibagikan lewat dividen, atau mungkin yang dipakai buat ekspansi usaha, bayar pinjaman gitu supaya bunganya ringan, atau buyback saham aja, simpel, mengurangi jumlah saham beredar, EPS dan DPS-nya naik tinggi ya, supaya lebih tinggi gitu ya. Jadi cari perusahaan tuh yang pro kepada pemegang sahamnya gitu. Dan ini kita lihat ada kenaikan kastara kas ya, nanti kita lihatnya detailnya di laporan arus kas. Nah lalu kita cek ke bagian ini ya, apa namanya, ekuitas yang ini ya. Nah ini pentingnya angka kunci saldo laba itu. Nah, jadi ini nih saldo laba ya. Kenapa saldo laba itu angka kunci? Karena saldo laba itu adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si WOMF dia dari 2025 dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 1,3 triliun. Ini terbukti untung, profit gitu ya, bagus, keuntungannya juga nyata, dia bagi dividen ya. Perusahaan dengan saldo laba positif dia bisa bagi dividen gitu ya. Kalau rugi melulu ya dia nggak ada saldo laba ya, dan kalau nggak ada saldo laba, defisit, negatif gitu, itu perusahaan bermasalah gitu ya buat saya. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah, mau harganya digoreng naik berkali-kali lipat, saya nggak akan beli gitu ya. Paling hanya lihat laporan keuangannya aja, benar nggak tuh ya bermasalah gitu ya. Jadi lama kelamaan nanti ketika melihat laporan keuangan itu udah sekilas sudah langsung tahu gitu ya, apa memaknai tiap-tiap pos keuangannya gitu. Oke. Jadi bagus ya. Lalu kita langsung ke PBV ya, kuitas milik diisi dulu. Oke ya, ini KNP-nya 0. Nah ini kita lihat ya, ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 2,43. Artinya perusahaannya telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,4 kali modalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnisnya modal 1 miliar, ini telah profitnya 2,4 miliar ya. Itu di luar dividen yang dibagikan. Jadi ini memang profitnya bagus, perusahaan yang baik ya. Dan perusahaan ini dihargainya 0,6 ya, PBV-nya apa namanya, potensi profitnya ya cuma 65% ya gitu. Dan teman-teman apa namanya, nilai tambahnya juga ini sudah dihargai di bawah saldo labanya ya 0,85. Jadi ini termasuk perusahaan yang sudah murah secara PBV ya menurut saya. Cuman kembali kita lihat ya langsung ke bagian profitabilitasnya, laba rugi. Langsung pilih total pendapatan ya yang ini. Nah perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang cenderung apa ya namanya, naik pendapatannya. Jadi apa, barang atau jasa yang dijual perusahaan itu ya relevan untuk customer. Dan untuk revenue-nya si WOMF ini ya dia hanya naik tipis ya. Saya nggak tahu mungkin periode-periode sebelumnya sama nggak ya. Kalau misalnya sama ya artinya perusahaan tersebut nggak bertumbuh ya, stagnan aja gitu. Nah jadi si pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa
Ya, nah cuman di perusahaan leasing kadang kita nggak tahu harga modal barang atau jasanya. Jadi kita nggak bisa melihat laba brutonya karena saya nggak tahu ya. Saya lebih suka yang dia udah jelas ya ada laba bruto. Gitu kan, kalau ini udah total pendapatan langsung ke ini ya laba sebelum pajak. Gitu. Jadi kita nggak tahu laba kotornya berapa. Padahal laba kotornya pentingnya karena laba kotor ini kan untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya untuk melihat kemampuan perusahaan itu menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Gitu. Jadi untuk melihat keunggulan kompetitif perusahaan lewat gross profit. Cuman kan kalau perusahaan ini kadang dia nggak mencantumkan ya untuk yang kayak gini. Jadi ya susah ya. Saya nggak tahu ya harga modalnya yang mana gitu ya. Jadi ya sudah ya kita skip aja. Padahal kita tahu nanti GPM ya. Karena nanti GPM makin tebal ya nanti makin besar juga net profitnya. Tapi kita langsung aja ya ke net profitnya ya yang ini. Oke. Laba bersihnya udah keluar ya segini. Nah ini lihat nih laba profit laba bersihnya turun ya. Turunnya 31% ya. Gitu. Jadi ya, agak kurang. Mungkin performanya lagi turunnya di periode yang sekarang 2025 Q3. Lalu juga untuk PR-nya memang udah agak murah ya, dia di bawah 5, di bawah 10 ya, PR 8. Jadi ya holding period ya kalau beli ini ya siap-siap aja pegangnya 8 tahun ya. Karena harus ingat PR itu kan jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share-nya yang konstan. Ya, jadi kalau PR 5 ya holding period 5 tahun. PR 8 ya holding periodnya 8 tahun. Ya itu nggak ada di buku, ingat nggak ada textbook, itu cuman opini saya aja, biasanya seperti itu estimasi untuk holding periodnya berapa lama. Karena kembali ya patokannya itu kan kita orientasinya jangka panjang. Tapi kalau misalnya dia nanti kinerjanya bagus ya, membaik, PR kan nanti mengecil. Ya kalau harganya makin turun ya PR juga makin kecil juga ya, jadi makin murah. Nah, lalu kita cek ke bagian arus kas ya, dan di arus kas ini kan lagi-lagi ya, karena untuk perusahaan leasing arus kasnya juga agak susah gitu ya. Jadi biasanya gitu ya penerimaan kas itu dia hampir sama besar dengan pendapatan dibandingkan dengan pendapatan. Karena kan dia untuk menilai gitu ya jumlah uang yang diterima ya, jumlah uang dari yang customer bayar ke perusahaan. Nah, karena kan ini perusahaan leasing gitu ya, pembiayaan. Jadi mungkin dia rasionya tinggi penerimaan kas terhadap pendapatannya. Tuh ya, ini kan dia bilang pendapatan itu 1,6 triliun, tapi uang kas yang diterima 4,7 triliun. Gitu ya. Nah, jadi ya udah memang harus yang tinggi seperti ini. Cuma memang sekali lagi ya, kadang agak bias kalau untuk perusahaan leasing. Karena kalau misalnya kita lihat perusahaan yang non bank atau yang perbankan lah beberapa, dia ya rata-rata di 100% kurang, jadi 95%, 98%. Nah, itu normal lah segitu. Ya gitu aja, kalau dia rasionya 100%, artinya bayarnya, konsumen tuh bayarnya full. Gitu, teman-teman menjual barang 100 juta, ya customer bayar 100 juta kalau rasionya 100%. Kalau 50%, teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 50 juta. 50 jutanya itu berubah dalam bentuk utang yang harus ditagih. Gitu, jadi cari yang rasionya tinggi. Nah, cuman karena ini leasing, pembiayaan ya, berarti mungkin dia harus menerima kasnya lebih besar ya. Dan ini kan dia hampir sama ya, jadi saya asumsikan ini untuk penerimaan kasnya baik ya. Oke, nanti si kasihnya kan tadi punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang bayar untuk operasional dulu. Gaji, beban umum, bla bla bla. Nanti total bayar operasionalnya segini. Nanti lihat net CFO-nya yang ini. Ya, ini nilainya negatif gitu ya. Yang bagus sebenarnya harusnya positif kalau net CFO kayak gini. Artinya uangnya tuh nggak habis untuk bayar operasional. Gitu, nggak habis hanya untuk bayar gaji doang gitu, atau bayar supplier doang gitu ya kalau di perusahaan yang di non bank gitu. Nah, ini mungkin untuk kinerjanya yang net CFO yang sekarang ini kurang baik ya karena dia negatif. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya ini dia negatif ya, jadi perusahaan ya semakin lama semakin besar ya, harus yang berekspansi gitu. Dan ini kita lihat ya tuh perolehan aset tetap ya, penambahan nilai aset, uang muka renovasi itu kan perawatan, semua tuh intinya ke perawatan ya, nilai negatif bagus ya. Nah, lalu untuk CFF-nya ini untuk aktivitas pinjaman ke bank ya. Nah, ini teman-teman harus lihat ya. Di sini nilainya positif ya, sahamnya tuh positif. Yang bagus sih kalau saya memang carinya yang negatif. Kenapa? Kalau misalnya dia positif, artinya perusahaan itu berusaha ya makin lama makin nambah pinjaman. Tuh, penambahan utangnya 1,5. Terus pemelunasan utang 1,3 ya, nilai negatif. Nah, itu penerbitan obligasi 1,5 ya. Tuh, pembayaran obligasinya 1,3. Jadi kan utangnya semakin besar. Gitu. Cuman kembali lagi, ini kan perusahaan leasing. Ya, jadi mungkin ada nggak, saya belum pernah
analisis lebih lanjutnya, cari-cari rasio-rasio perusahaan leasing gitu ya. Jadi mungkin harus dicek lebih lanjut gitu. Cuman yang pasti gitu saya rasa mungkin mirip kayak perbankan, mungkin ada capital adequacy rasionya gitu ya. Jadi cukup nggak nih modalnya ya. Jadi kalau misalnya dia menambah utang, ya katakanlah dia kan menambah kas, menambah modal juga lah. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah cuman memang ya selama perusahaan bagi dividen gitu ya, berarti kan dia keuntungan nyata atau terkontrol gitu. Cuman ya udah sih nggak masalah lah. Kalau saya sih memang lagi-lagi ya memang saya bilang saya bukan yang bener-bener master banget kalau untuk bagian baca laporan keuangan yang kayak gini ya. Yang perbankan yang lebih rumit atau yang kayak gini leasing, asuransi itu memang levelnya beda ya, itu agak susah gitu. Paling gampang itu perusahaan yang non bank ya. Kedua bank enak gitu, itu gampang banget ya. Nah, oke, jadi kita udah pindahkannya data-datanya. Jadi si WOMF ini memang dia perusahaan yang kalau kata saya dia baik ya, karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen rutin, berarti kan bisnisnya nyata ya, ada keuntungannya real gitu, dan dia juga stabil 3 tahun ke belakang. Untuk saldo labanya positif ya, telah menghasilkan total profitnya 2,4 kali modal. PBV dan PR-nya udah murah ya, PR di bawah 10, PBV 0,6 ya, potensi profit cuma 65%. Dan secara pola arus kas ya untuk net CFO ini sebenarnya kurang bagus ya di yang sekarang gitu. Yang di sekarang lagi ada penurunan, tapi ada ini juga ada penambahan ini ya, utang bank lebih besar dan juga penerbitan utang obligasi ya gitu. Ya harapannya ini saya nggak tahu ya, kalau dia net CFO-nya negatif seperti ini, kita nggak tahu nih ke depannya dia nanti bagi dividen nggak ya. Kadang biasanya ketika dia net CFO-nya negatif, kadang ada chance itu kesempatan tuh dia nggak bagi dividen. Biasanya kayak gitu, karena apa? Ya uangnya habis untuk operasional. Maka kan ini dia nggak nutup nih, operasional nggak nutup, dia maka ditutup kekurangan operasional dengan ini penambahan utang dan dari penerbitan utang gitu. Biasanya ya kalau yang non bank. Cuman kalau yang leasing kayak gini ya memang harus dilihat lebih lanjut ya. Jadi saya rasa ya mungkin WOMF masih dalam kategori bagus ya menurut saya. Cuman kembali lagi teman-teman harus analisis lebih lanjut ya gitu, karena ini analisis ini saya yakin nggak lengkap gitu ya. Jadi mungkin masih ada rasio-rasio yang berkaitan dengan leasing yang harus dilihat lebih lanjut. Oke, jadi untuk WOMF saya rasa itu aja gitu yang bisa saya sharingkan gitu ya. Dan teman-teman ya kalau ada saham request langsung aja ya tulis di kolom komentar, nanti saya jadwalin. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga tulis juga gitu, nanti akan saya jawab ya. Dan saya terbuka untuk kerjasama, collab dan juga sponsorship. Silahkan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya, linknya kontak saya ada di screen dan ada juga di deskripsi video. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk WOMF gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.